1954 hingga meninggal 5 Maret 2013. Hugo Rafael Chávez Frías adalah Presiden Venezuela. 4 periode berturut-turut dia terpilih. Dan dalam kesempatan terakhir, kematian menyelesaikan tugas pengabdian. Paling tidak ada 2 hal yang sempat dan masih mengesankan bagi saya. Hugo Rafael Chávez Frías ini adalah presiden yang dekat dengan rakyat. Kalau biasa kepala negara, pimpinan dikunjungi dan diantri oleh rakyat, Presiden Hugo tidak pernah diantri oleh rakyat. Dia lebih memilih untuk datang kepada rakyat. Kalau yang lain berupaya menjabat tangan sang presiden, maka Presiden Venezuela ini berupaya menjabat tangan rakyat. Bahkan berulang kali dijumpai dia mencium tangan rakyatnya sebagai tanda cinta, sebagai tanda hormat dia kepada rakyat. Sayang sekali Tuhan memanggil dia melalui berita kanker hati. Yang mengesankan kedua adalah saudara ketika di harian Kompas, di headline-nya, gambarnya, di situ ada seorang presiden yang kontroversial juga, Presiden Iran Ahmadinejad, yang tidak pernah ketinggalan dengan tasbihnya di tangan kanannya pada saat Presiden Hugo sudah terkapar di sebuah peti jenazah yang tertutup. Ahmadinejad mencium peti jenazah Presiden Hugo yang ada logo salib. Teman-teman saya di Banten merasa heran dan juga keberatan. Bagaimana mungkin seorang Ahmadinejad yang terkenal radikal keras kok mau mencium peti jenazah seorang yang Kristen? 2 hal yang mengesankan itu sudah membuat saya yakin bahwa Presiden Hugo sangat dekat, kental dengan rakyat, tak terpisahkan walaupun sudah terpisah di dalam teman. Ini juga yang mungkin membuat Presiden di meja menyatakan duka dan hormat yang begitu tinggi kepada mendiang Hugo. Saudara yang dikasihi, sangat jarang dan langka kalau seorang itu mau bertahan, tekun, berjuang di dalam komunitas untuk memberikan pengabdian di dalam hidup. Hari ini bacaan-bacaan Alkitab memperhadapkan kita tentang komunitas kita, kehidupan kita, kelompok kita selaku umat Allah, selaku gereja Tuhan. Umat Israel memiliki penegasan dan penjelasan bahwa mereka adalah komunitas umat ini. Mereka dipilih Tuhan di antara banyak bangsa, bahkan demi Israel tanah Kanaan diberikan. Bahkan karena Israel, Allah menyatakan diri di dalam tuntunan yang alam dan yang api. Berulang kali Allah menyatakan dan menyampaikan janji. Namun apa yang terjadi di tengah kehidupan umat yang dipilih Allah? Yeremia hadir untuk menyampaikan dan menyapa berita penghakiman dan penghukuman ilahi. Yeremia menegaskan bahwa umat Israel telah berbuat dosa. Sekarang tersedia sanksi, jalani dengan sungguh untuk menuntun dalam hidup yang baru dengan bertobat. Pada saat Yeremia hadir dan tampil, ternyata banyak sekali nabi-nabi palsu juga hadir dan tampil di sini. Yeremia pernah mengatakan, mari kita pikul kuk kita sampai Tuhan yang melepaskan. Umat merasa sedih, namun juga bertanya,
kok Tuhan mau hukum kamu? Kesempatan itu menjadi sebuah kesempatan bagi nabi palsu untuk hadir di situ. Dia memperagakan kuknya dari patah. Sama seperti kuk yang dipatahkan ini, demikian juga Tuhan akan menolong kita. Kalau saudara dengan berita Tuhan menolong atau Tuhan yang hukum, kita lebih suka Tuhan menolong, apalagi Tuhan memberkati. Namun dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, firman Allah menyatakan bahwa biarlah mereka yang merancang mimpi menyampaikan mimpi, dan nabi yang beroleh firman biarlah menceritakan firman itu dengan benar. Tuhan menegaskan, kalian hidup dengan gelar dan sebutan umat Allah, tetapi tidak hidup mengikuti titah dan hukum Allah. Kamu hidup sebagai warga negara Indonesia, tetapi kamu mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Labelnya si Indonesia. Tindakan dan perbuatannya sangat tidak Indonesia. Seperti itu kira-kira. Tuhan menyapa dan menegur orang Israel melalui Yeremia tadi bahwa aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Mereka merancang menurut hatinya sendiri untuk melupakan namaku, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku karena Baal. Jadi komunitas beriman itu ternyata bisa dan berada dalam bayang-bayang kepalsuan. Percaya kepada Kristus, namun yang dinyatakan dan diajarkan bukan ajaran Kristus. Saya seringkali menyebut saudara-saudara, sekarang ini banyak orang Kristen yang lebih Kristen daripada Kristus, yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah dilakukan, seolah ditempelkan di mulut Yesus, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Akibatnya mereka terpisah dari yang ilahi dengan kehidupan mereka yang insani. Tuhan tidak hadir. Yeremia hadir menyapa dan mengingatkan umatnya bahwa kehadiran firman itulah yang memungkinkan mereka bisa hidup dengan benar di hadapan. Kehadiran firman itulah yang memungkinkan mereka bisa hidup setia dengan Allah. Kehadiran firman itulah yang menuntut dan membuat mereka menyaksikan berbagai peristiwa dan pekerjaan ilahi. Surat Ibrani mengurai dan mengulangi tindakan firman yang mereka imani. Karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Pada saat mereka taat, di situ nampak berkat. Pada saat mereka taat, di situ terlihat mujizat. Bagaimana mungkin lintasan laut bisa menjadi kering? Mungkin kalau Tuhan berfirman. Bagaimana mungkin tembok Yeriko bisa rubuh sementara mereka hanya bernyanyi dan mengelilingi 7 kali? Mungkin kalau Tuhan yang berfirman. Bagaimana mungkin
seorang pelacur yang dipandang hina dan rendah, namun bersedia untuk mengasihi utusan Allah hingga dia tidak binasa. Mungkin kalau Allah itu bertindak. Kalau Allah bertindak, karena Allah bertindak, maka Allah tidak pernah terpisah dari kehidupan umat. Hugo Chavez Frias tidak terpisah dengan rakyat, dan rakyat yang mencintai sang presiden. Kita yang percaya kepada Allah yang lebih dulu dan melebihi masa bakti seorang presiden, harusnya kita bisa mengalami dan meyakini Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu dan bisa bertindak sepanjang kita beriman dan mentaati firman. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Lukas 12 ayat 49 hingga 56, penginjil mencatat sabda Tuhan kita yang bisa fatal, bisa gawat kalau kita salah paham. Lagi teman-teman saya dari pihak Muslim sebagian mempertanyakan bagian, dan juga sebagian anggota jemaat merasa resah juga dengan sabda Tuhan. Kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Kok bisa begitu? Yang kata kita katakan raja damai telah datang. Iman kita, berita kita mengatakan Yesus itu sumber damai. Hari ini Lukas menyebut Yesus mengatakan tidak itu. Lukas mencatat, saudara, sabda Yesus ini disampaikan dalam bentuk kiasan, bahwa kepada umatnya, kepada gereja, Tuhan menghendaki kalau kamu tidak terpisah dari dunia ini, kamu bisa terpisah dengan aku. Dan aku sesungguhnya tidak menghendaki terpisah dengan kamu. Itu sebabnya Tuhan membuka pengajaran ini dengan penegasan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan aku mengharapkan api itu telah menyala. Api. Aku datang untuk memurni, menyatakan kehidupanmu yang tulus di hadapan. Aku bisa tahu, aku mengenal persis ketulusan, kejujuran kehidupan, dan aku menghendaki kamu hidup di dalam kebenaran. Aku menghendaki kamu hidup di dalam integritas diri. Yang dikatakan itu juga yang dilakukan. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan melanjutkan dengan sebuah pengajaran yang mengagetkan kita. Kok kedatangannya bisa membuat pertentangan dalam satu rumah? Ada 5, 3 lawan 2, 2 lawan 1, ayah lawan anak, anak lawan ayah, begitu sebaliknya, dan begitu seterusnya. Tuhan tidak mengatakan seterusnya. Ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu hidup dan memasuki sebuah komunitas yang baru, persekutuan ini. Persekutuan inilah yang akan hadir dan seharusnya dihadirkan di mana kamu berada. Dan pada saat kehidupan yang baru itu hadir, besar kemungkinan terjadi pertentangan. Kamu harus menyadari ada pertentangan. Pertentangan itu sudah merupakan gambaran dan penegasan. Kamu bertekad atau tidak untuk mengajak persekutuan manapun, komunitas manapun, untuk menempatkan aku, menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat. Dan itulah yang membuat pertentangan terjadi. Karena kita baru sadar, karena kita disadarkan, karena kita harus memilih dan melihat.
Ternyata tempat dalam kehidupan kita Tuhan nggak ada tempat. Diri kita selalu dan pasti ada tempat. Kalau Tuhan tidak ada tempat. Yang ada adalah tempat yang terpaksa. Di dalam diri kita yang ada tempatnya apa? Materi kita, keinginan kita, kepentingan kita, semuanya serba diri. Padahal di dalam kenyataan hidup orang Israel maupun di dalam kehidupan gereja mula-mula, umat itu selalu mendapat tempat di hatinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku datang tidak menjadi sebuah pertentangan. Karena di dalam kehidupan keluarga itu atau di dalam kehidupan komunitas itu, persekutuan itu, komunitas itu merasa dan melihat kok beda ya. Biasanya boleh, sekarang nggak boleh. Biasanya bisa, sekarang nggak bisa. Yang boleh dan bisa adalah yang dikehendaki, yang diperintahkan. Pemisahan inilah saudara-saudara yang menjadi penegasan Yesus bahwa kita berada dalam sebuah komunitas yang berbeda. Komunitas yang menghadirkan kehidupan yang taat, komunitas yang menghadirkan kehidupan yang beriman, komunitas yang menghadirkan semangat kita untuk menolong sesama. Kalau sekarang ini saudara-saudara di dalam kehidupan di ibu kota negara, kota Jakarta, lagi hangat dan semakin panas menuju pemilihan gubernur. Tergantung warga Jakarta memilih komunitas yang baru, komunio yang baru, atau hanya orang yang baru. Didorong dan diingatkan dia harus menghadirkan komunio yang memisahkan dari kepentingan keluarga. Kalau keluarga itu kepentingannya apa sih? Ya untuk dirinya sendiri, untuk keluargaku, untuk kelompokku. Itu tidak salah, tetapi menjadi salah ketika hanya keluargaku. Di dalam Yesus, melalui Yesus, komunion keluarga itu diperbarui, bahwa kehidupannya tidak melulu dan tidak selalu, bahkan dia harus tertuju kepada hidupnya untuk Tuhan. Sebab kehidupan beriman, pertolongan Tuhan itu bukan sekedar membawa diri kita bebas dan lepas dari celah. Kenapa Tuhan menyelamatkan mereka dari Laut Merah? Karena Tuhan akan menghantar mereka pada komunitas yang baru. Kenapa Tuhan menghantar mereka untuk memasuki kota Yeriko? Karena di situ jadi Tuhan untuk hadirnya komunitas yang baru. Laut Merah, Yeriko pun berbagai peristiwa mau mengantar pada sebuah peristiwa ini. Untuk siapa? Bukan untuk Israel sendiri, tetapi melalui Israel mereka menyatakan anugerah-Ku. Demikian juga di dalam mengikuti Yesus. Kalau Tuhan mengatakan kamu harus terpisah dari kekuatan dunia ini, bukan berarti kita sudah menanggalkan kehidupan di dalam dunia ini. Gak usah dan gak boleh, gak perlu dan jangan jadi orang kaya, jangan untuk belajar, pokoknya hidup asal-asalan, yang penting percaya kepada Tuhan. Tidak seperti itu, saudara. Justru karena kita percaya kepada Tuhan, kita membawa komunio kita, persekutuan kita, komunitas kita menjadi persekutuan yang bertumbuh dan dewasa. Sebab kita tak terpisahkan dari itu. Atau menurut istilah surat Ibrani, karena kita beriman
menyerahkan dan membawa sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih, komunitas baru atau komunio baru, persekutuan yang baru di dalam Tuhan, adalah persekutuan yang bukan sekedar terarah dan tertuju kepada Tuhan, tetapi menjadi persekutuan yang ikut memberlakukan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan apapun yang dilakukan Tuhan, utamanya bukan untuk diri, selalu untuk orang lain. Apa yang bisa dia lakukan dan apa yang dia perjuangkan, kebenaran, kebaikan, kasih, damai, semua diberikan kepada umat. Hari ini kita diajak untuk melihat kehidupan persekutuan kita, komunitas kita. Hari ini kita diajak untuk melihat apakah kita masih atau sudah terpisah dengan komunio Allah, komunitas. Tuhan katakan harusnya kita berada di dalam komunitas bersama dengan Tuhan. Tuhan ingat, bersama dengan Tuhan itu seringkali membuat kita terkaget-kaget, kita sulit terima, bahkan kita tidak mau mengikuti. Dan ini yang digambarkan oleh penginjil. Terjadi sebuah pertentangan, terjadi sebuah pergumulan. Dan pergumulan itulah saudara harusnya menjadi puncak pilihan kita pada saat kita memilih hidup bersama dengan Tuhan untuk membarui komunitas dimanapun kita berada. Jadi percaya kepada Yesus bukan berarti mengkhianati keluarga, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Justru karena percaya kepada Yesus, dia membarui semangat untuk hidup benar, hidup dalam kasih di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Ini yang dimaksud dengan pertentangan antara 3 lawan 2 lawan 3. Jangan dipahami ini sebagai perintah yang harus terjadi, kalau itu kita harus saling bertentang. Tuhan katakan dalam ayat 54 hingga 55, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa kamu tidak memperhatikan komunio kamu sekarang ini? Perhatikanlah di situ apakah kehendak Tuhan terjadi dan berlaku. Lihatlah di situ apakah kehidupanmu sungguh-sungguh menjadi berkat tempat sandungan. Nyatakanlah di situ apa yang telah dinyatakan Allah kepada kamu dan dunia. Melihat dan menilai zaman, saudara, janganlah hanya sekedar untuk mengamati dan mengkritisi dan menyampaikan kritik, tetapi berbuatlah untuk menyatakan sepenuhnya bahwa diri kita itu percaya kepada Tuhan dan Tuhan mempercayakan kita untuk memberlakukan yang dilakukan Allah. Sebab kita berada di dalam komunitas yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka dengan sesungguhnya diri kita menyerahkan kepada Tuhan. Tidak lagi menjadi mutlak keinginan saya, tetapi terus bergumul apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali yang membuat kita terpisah dengan Allah karena penyerahan diri kita tidak seperti yang dilakukan oleh Israel, atau tidak seperti pengajaran iman yang disampaikan dalam surat Ibrani. Kita hanya menyerahkan sedikit, atau kita menyerahkan kemudian kita ambil, atau kita menyerahkan namun kita mengatakan itu terserah Tuhan, yang penting hidup saya terserah. Saya pernah, saudara-saudara, punya pengalaman nonton pertama ada di Kota Serang. Di situ saya sering mendapat undangan resepsi, tempatnya di pengantin gedung PKK Kota Serang. Sehingga terpikir oleh saya, Kota Serang hanya punya 1 gedung resepsi. Tiap ada yang nikah di situ,
beberapa kali rapat bersama lembaga kemasyarakatan juga di situ. Sampai suatu ketika ada anggota kami yang menikah bersama dengan seorang Katolik, pemberkatan nikah di gereja Katolik. Nah, tugas saya pimpin doa. Undangan terima saya catat di situ kawan-kawan jam 12 hari Minggu. Jam 12 kurang saya sudah tiba. Penyambut tamu saya lihat nggak saya kenal. Nah, ini dari keluarga yang mungkin belum pernah ketemu saya. Saya berpikir begitu. Masuk ke dalam saya lihat mana orang di GKI Serang. Kok ada? Saya berpikir lagi OTW, dari gereja Katolik ke resepsi mungkin. Atau sebagian lagi repot dari depan. Saya duduk di belakang, tamu datang penuh sampai akhirnya MC menggunakan ini berdiri, mempelai datang, kita sambut. Saya berdiri. Saya lihat pengantinnya, ternyata saya digunakan. Tapi saya berpikir positif. Ya memang kan saya hadir bukan karena mempelai, tapi karena orang tuanya, anggota kami, aktivis kami. Nah, saya berpikir kalau menikah ya pangling lah, bisa jadi saya nggak kenal. Saya kembali dulu, acara mulai di situ, kemudian saya berpikir di mana setelah sambutan ini doa makan dan kita makan tergantung nih, Bapak bikin doa atau tidak. Saya mengatakan dengan Bapak sebelum memulai datang saya sudah tiga duluan. Di mana? Di belakang. Kok nggak ada? Ada di belakang dekat tangga. Kita nggak ada tangganya. Gedungnya ternyata sama, gedung Polri. Saya baru tahu ada gedung Polri. Apa yang menjadi soal sudah saat itu? Nah, yang masih saya ingat sampai sekarang adalah di kawanan dan saya sudah ngasih angpau sudah. Nah, pertanyaannya boleh nggak angpau saya ambil? Ya boleh aja sih kalau mau gitu ya. Nah, saya punya peristiwa itu untuk menggambarkan seringkali kehidupan kita sama seperti saya ngasih angpau. Angpau di sana, tapi hatinya nggak ikhlas. Ya. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya, tetapi hanya sepenuh kata, tidak sepenuh tindak. Kalau orang itu percaya sepenuhnya, maka dia akan mentaati yang dikehendaki Tuhan. Namun juga dia tidak akan pernah memisahkan hidupnya dari. Justru dia memiliki kekuatan untuk memisahkan dari kekuatan dunia yang bisa mencelakakan dan membuat dirinya jauh dari. Sekarang ini banyak orang yang terpisah dari Tuhan, walaupun dia tetap Kristen. Saat ini banyak orang yang terpisah imannya kepada Kristus, walaupun masih suka datang ke gereja dan beribadah. Sebab hidupnya ternyata tidak ada di dalam sebuah komunitas di mana kebenaran firman ada, pertumbuhan iman berlaku, dan kasih dan anugerah Tuhan yang menarik. Kalau Lukas memberikan pengajaran yang diberi judul oleh lembaga Alkitab, Yesus membawa pemisah, yang dikisahkan oleh Yesus, yang dikehendaki terjadi pemisah adalah pemisah dari kekuatan apapun yang mengikat diri kita untuk jauh dari Tuhan, dan sebaliknya Tuhan menghendaki kita tak terpisah dari Tuhan. Bukankah di dalam hidup kita hari demi hari ada banyak hal yang mengikat diri kita? Di dalam pelayanan dan pengalaman saya di kependetaan 10 tahun lebih, saudara-saudara, ternyata saya memperhatikan ada banyak hal yang bisa dan biasa mengikat saya, dan bisa menjadi bayang-bayang untuk memisahkan dari kehadiran dan kebaikan Kristus dalam hidup. Misal, kita kadang-kadang resah
ketika kita tidak memegang atau bersama dengan handphone, smartphone. Hari ini saya khotbah ada handphone di tangan, dikaitkan mas terus. Coba kalau tertinggi, nggak tenang. Walaupun alasannya benar, komunikasi terputus, nanti ada kebijakan, ini perlu ada pelajaran segala. Saya pernah tanya kepada anak-anak, kalau di gereja nih, kalau kalian itu mau pergi, kita tertinggal di rumah, balik lagi enggak lah. Kalau dompet, ya pasti dong, balik. Kita nggak bisa ngasih persembahan, Pak. Kalau kita tertinggal di gereja, dicari enggak? Ya nggak cari nggak apa-apa, karena firman Tuhan kan pas kalau di rumah Tuhan. Tapi kalau handphone ketinggalan di gereja, dicari enggak? Dijawab dengan kata pengatakan, Pak Pendeta nanya aneh, dicari dong. Kenapa dicari? Maka jawab karena di dalam handphone itu ada firman Tuhan digital. Udah saya nggak tanya lagi, benar juga. Jadi begitu melekat. Dan ini yang disebut oleh Yesus, harusnya kita bisa terpisah. Penting dan perlu. Namun apa ia harus membuat hidup kita menjadi tidak tenang, tidak sejahtera? Ada banyak hal yang membuat diri kita ternyata belum terpisah dengan dunia ini. Dan ada banyak hal yang biasa dan membuat diri kita bisa memisahkan kita dari anugerah Tuhan sedikit demi sedikit. Aku datang bukan mau damai melainkan membawa pertolongan. Aku datang untuk menegaskan, apakah benar kamu ini sungguh-sungguh mengasihi aku atau tidak?